Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayudi Putri Setya Utami dengan NIM 2023 10 11 03 11108. Sebelumnya, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas topik yang sangat penting dan menjadi fondasi baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yakni tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kini kita kenal dengan sebutan KUHP baru. Mengapa topik ini begitu penting? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum pidana nasional, tujuan dan pedomannya dalam menjatuhkan pidana diatur secara eksplisit dan sistematis dalam undang-undang. Dengan pengaturan ini, arah sistem hukum Indonesia kini bergerak menuju pendekatan yang lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Sebuah paradigma yang menetapkan hukum bukan sebagai alat pembalasan, melainkan hukum sebagai alat untuk memulihkan tatanan sosial dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Jadi di video kali ini saya akan membahas lebih dalam makna dan filosofis dari dibalik tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Membedah isi pasal-pasalnya, memahami nilai yang terkandung di dalamnya, serta melihat bagaimana implementasinya nanti dapat membentuk wajah hukum pidana di Indonesia dengan baru. Selanjutnya, selama lebih dari 1 abad, sistem hukum pidana di Indonesia masih berdiri di atas fondasi yang diwariskan dari masa kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kita kenal selama ini berasal dari Belanda yang disahkan pada tahun 1918 dan mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1919. Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini tetap dipertahankan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sebagai hukum pidana nasional sementara. Namun, seiring perkembangannya waktu, banyak kalangan baik akademis, praktisi maupun masyarakat luas menilai bahwa KUHP lama sudah dinilai tidak relevan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. KUHP warisan kolonial dinilai terlalu menitik beratkan pada pembalasan atau retributif, di mana pelaku dipandang semata-mata sebagai pihak yang bersalah dan harus dihukum seberat-beratnya. Pendekatan ini menimbulkan persoalan mendasar, apakah tujuan hukum pidana hanyalah hukum pelaku atau justru harus menjadi sarana untuk memulihkan tatanan masyarakat dan memperbaiki manusia yang telah berbuat salah. Kritik demi kritik mengalir, banyak ahli hukum pidana seperti Prof. Barda Nawawi Arif dan Prof. Muladi menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana yang mencerminkan nilai Pancasila, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Setelah melalui proses yang panjang, lebih dari 4 dekade pembahasan, akhirnya pada tahun 2022, Indonesia resmi memiliki KUHP nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan diberlakukan pada tahun 2026. KUHP baru ini membawa semangat baru dalam sistem pemidanaan. Ia menandai pergeseran paradigma dari punitif menjadi restoratif dan hukuman yang menakutkan menjadi pemidanaan yang mendidik dan memulihkan. Nah, 2 pasal yang menjadi fondasi arah baru tersebut yakni adalah pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi memaknai sebagai bentuk pembalasan, melainkan alat untuk menegakkan keadilan, meneguhkan norma hukum, dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi masyarakat yang berguna. Dengan kata lain, KUHP baru mengajak kita melihat pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar pelaku objek penghukuman, tetapi juga sebagai subjek kemanusiaan yang masih memiliki hak untuk berubah, menyesali perbuatannya, dan memperbaiki dirinya.
Inilah wajah baru hukum pidana Indonesia, hukum yang tidak hanya keras terhadap kejahatan, tetapi juga adil dan manusiawi terhadap manusia. Adapun tujuan pemidanaan terdapat pada pasal 51 dan pasal 52. Mari kita mulai dengan menelaah pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini berbunyi bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya memuat pergeseran paradigma yang sangat mendasar dalam hukum pidana di Indonesia. Selama ini, orientasi sistem pemidanaan kita cenderung berakar dari teori retributif atau pembalasan, di mana pidana dianggap sebagai konsekuensi moral dari kesalahan pelaku. Namun, KUHP baru melalui pasal 51 memperluas cakrawala pemidanaan menuju konsep yang lebih fungsional dan humanistik. Dari ketentuan ini, terdapat 3 poros utama yang menjadi landasan filosofis dari tujuan pemidanaan baru di Indonesia. Yang pertama, perlindungan masyarakat. Hal ini pidana bukan semata-mata hukuman, tapi sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik melalui pencegahan umum agar masyarakat menghormati hukum maupun pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pidana menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum, bukan sekedar pembalasan terhadap individu pelaku. Di sini tampak jelas bahwa fungsi sosial dari pemidanaan mendapat tempat utama. Hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi melindungi kepentingan bersama. Yang kedua, pemulihan keseimbangan. Hal ini, dalam konteks ini, KUHP baru berpijak pada pandangan restoratif justice, yaitu keadilan yang berupaya memulihkan ratanan hubungan antara pelaku dan korban dan masyarakat akibat tindak pidana hukum yang dilakukan. Tindak pidana tidak lagi dipahami sebagai alat pemisah antara negara dan warganya, tetapi sebagai mekanisme pemulihan moral dan sosial. Dengan menyelesaikan konflik yang timbul, pemidanaan diharapkan dapat menegakkan kembali norma hukum yang dilanggar, memulihkan rasa keadilan korban, serta memperbaiki pelaku agar kembali diterima di masyarakat. Inilah yang disebut dengan fungsi integratif pemidanaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, yakni menciptakan rasa damai. Menciptakan rasa damai dalam masyarakat, tindak pidana sesungguhnya tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga mengganggu ketentraman sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk mendatangkan rasa damai, bukan menimbulkan ketakutan baru. Di sini kita melihat pergeseran nilai dari hukum yang menakutkan menuju hukum yang menenangkan. Dalam hal ini, pidana menjadi sarana rekonsiliasi sosial di mana korban memperoleh keadilan, masyarakat merasakan ketentraman, dan pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Adapun selanjutnya yakni terdapat pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan. Selanjutnya, pasal 52 KUHP ini baru memberikan batasan etis terhadap penerapan pidana. Pasal ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Hal ini menunjukkan merupakan wujud nyata dari
humanisasi hukum pidana yang berpijak pada asas bahwa setiap manusia, bahkan pelaku kejahatan sekalipun, tetap memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati. Dengan demikian, tindak pidana tidak boleh dijatuhkan secara berlebihan atau dilakukan dengan cara menghilangkan kemanusiaan terhadap pelaku. Pidana harus berfungsi edukatif, korektif, dan reintegratif, mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya, memperbaikinya, dan akhirnya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dari dua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa arah baru sistem pemidanaan di Indonesia menolak orientasi tunggal pada yang mengartikan bahwa hukum pidana hanya sebuah pembalasan. KUHP baru mengusung paradigma multidimensi yang memadukan unsur pelindungan masyarakat, pemulihan hubungan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara akademis, konsep ini menggabungkan nilai-nilai dari 3 teori pemidanaan klasik, retributif, deferent, dan rehabilitatif, lalu dikemas dalam semangat restoratif justice yang khas di Indonesia. Dengan demikian, KUHP baru bukan sekedar revisi teknis dari KUHP lama, tetapi juga revolusi konseptual dalam penegakan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berperi kemanusiaan. Setelah kita memahami arah dan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang atau KUHP baru, kini kita beralih ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu pedoman pemidanaan yang diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bagian ini menjelaskan bagaimana seorang hakim seharusnya menjatuhkan pidana bukan hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas. Pedoman ini menjadi kompas moral bagi hakim agar dalam setiap putusannya, hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, pasal 53 menjadi dasar filosofis dari seluruh proses pemidanaan. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Ketentuan ini membawa pesan yang sangat penting bahwa hukum tidak boleh dijalankan secara kaku dan mekanis. Hakim tidak lagi sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan penafsiran nilai-nilai keadilan yang substantif. Prinsip ini sejalan dengan pandangan seorang filsuf hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak adil pada dasarnya bukanlah hukum. Dengan demikian, keadilan menjadi inti dari setiap putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim karena tanpa adanya keadilan, hukum kehilangan jiwanya. Selanjutnya, pada pasal 54 memberikan panduan yang konkret bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat personal maupun sosial, antara lain tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan perbuatannya, cara melakukan tindak pidana, serta dampak terhadap korban dan masyarakat sekitar. Hakim juga harus melihat sikap batin pelaku, riwayat hidupnya, kondisi sosial ekonomi, dan bahkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. KUHP baru juga menegaskan bahwa pemanfaatan dari korban atau keluarga dapat dijadikan pertimbangan. Hal ini menandakan bahwa sistem hukum kita kini mengakui dan mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekedar pembalasan. Menariknya, pada pasal 54 ayat 2 juga membuka ruang bagi hakim yang untuk tidak menjatuhkan pidana sama sekali apabila perbuatan tergolong ringan dan terdapat alasan kemanusiaan yang patut dipertimbangkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP baru menempatkan manusia dan konteks sosial sebagai pusat pertimbangan hukum. Selanjutnya, pasal 55 menegaskan kepentingan tanggung jawab moral dalam hukum pidana. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa seorang tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila ia sengaja menimbulkan keadaan yang
dapat dijadikan alasan peniadaan pidana. Artinya, pelaku tidak dapat bersembunyi di balik alasan darurat atau paksaan jika keadaan itu diciptakannya sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai culpa in causa, yaitu kesalahan yang timbul karena sebab yang dibuat oleh pelakunya sendiri. Dengan adanya ketentuan ini, hukum pidana kini menegakkan asas kejujuran dan menolak segala sesuatu manipulatif terhadap alasan pemaaf dan pembenar. Selanjutnya, pasal 56 mengatur secara khusus mengenai pemidanaan terhadap korporasi. Dalam hukum baru, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim harus mempertimbangkan tingkat kerugian yang timbul, sejauh mana pengurus atau pemegang kendali terlihat, lamanya tindak pidana dilakukan, serta rekam jejak korporasi dalam kepatuhan terhadap hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama pemidanaan terhadap korporasi bukan sekedar menghukum, tetapi juga mendorong kepatuhan dan etika bisnis agar dunia usaha tetap berjalan dengan menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, terakhir pada pasal 57 menegaskan prinsip proporsionalitas dan moderasi dalam menjatuhkan pidana. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, misal di antara pidana penjara atau pidana denda, maka hakim harus mengutamakan pidana yang lebih ringan, sepanjang pidana tersebut masih dapat mencapai tujuan pemidanaan. Ketentuan ini menandakan bahwa keadilan tidak diukur dari berat ringannya hukuman, melainkan dari sejauh mana pidana tersebut efektif dalam memperbaiki pelaku dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana tidak boleh berlebihan dalam menghukum, tetapi harus tepat sasaran, rasional, dan manusiawi. Secara keseluruhan, pasal 53 hingga 57 KUHP baru menunjukkan wajah baru sistem pemidanaan di Indonesia. Pedoman ini menegaskan bahwa pidana bukan sekedar sarana pembalasan, melainkan juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memulihkan hubungan sosial. Hakim kini memiliki panduan yang jelas untuk menjatuhkan pidana secara proporsional, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial di sekitarnya. KUHP baru menempatkan hukum pidana sebagai sarana moral dan sosial, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memperbaiki. Inilah arah hukum Indonesia, arah baru sistem pemidanaan Indonesia, hukum yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan berorientasi pada pemulihan. KUHP baru juga berbagi jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Sementara pidana tambahan bisa berupa pencabutan hak, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim. Semua bentuk ini diarahkan agar tujuan pemidanaan tadi tercapai, yaitu untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan masyarakat. Bahkan sistem pemidanaan baru membuka ruang bagi pidana non-kurungan seperti kerja sosial dan pengawasan agar penjatuhan pidana lebih proporsional dan efektif. Adapun dalam KUHP baru, yakni keadilan restoratif, salah satu nafas utama KUHP baru adalah keadilan restoratif. Hal ini tercermin dari semangat pasal 51-53 yang memandang bahwa pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu ruangan penyelesaian dengan tujuan rekonsiliasi, bukan sekedar pembalasan. Hal ini membawa paradigma baru bahwa hukum pidana adalah alat untuk mendamaikan, bukan semata-mata menghukum. Tentunya penerapan prinsip-prinsip baru ini tidak mudah. Diperlukan perubahan cara berpikir aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, agar mampu melihat pidana secara komprehensif dan kontekstual. Namun, jika dijalankan dengan baik, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini bisa menjadi hukum pidana Indonesia yang lebih adil, berkemanusiaan, dan berorientasi pada pemulihan. Jadi, teman-teman, mari kita kawal implementasi bersama agar cita-cita keadilan
yang humanis benar-benar terwujud. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.